setelah Belanda berabad-abad memeras Nusantara melalui Foch dan pemerintah Hindia Belanda, rakyat Indonesia seolah terjebak dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Namun pada awal 1942, badai baru datang dari arah timur. Saat Jepang yang sebelumnya dikagumi sebagai bangsa Asia modern masuk dengan dalih membebaskan kita dari penjajahan Barat, mereka dikirim ke proyek-proyek militer, membangun rel kereta api di Burma, membuat jalan di tengah hutan, atau menggali gua perlindungan di daerah pesisir. Ratusan hingga ribuan perempuan Indonesia, terutama dari keluarga miskin, dijebak atau bahkan diculik untuk kemudian dipaksa melayani nafsu tentara Jepang di barak-barak militer. Mereka mendirikan gerakan 3A yang katanya bertujuan mempersatukan Asia, Jepang sebagai pemimpin, Indonesia sebagai saudara, dan bersama-sama melawan Barat. Namun semua itu hanya kedok untuk memperkuat pengaruh Jepang sendiri. Jepang setelah perang lebih memilih membangun citra damai, menonjolkan perdamaian, dan menutup rapat-rapat catatan kejahatan perangnya, termasuk di Indonesia. Generasi sekarang wajib tahu bahwa di balik pembangunan rel kereta, Burma, di balik gua perlindungan di pesisir selatan Jawa, dan di balik jargon persaudaraan Asia Timur Raya, ada darah rakyat Indonesia yang tertumpah, ada perempuan yang menangis tak berdaya, ada keluarga yang kehilangan anak mereka untuk selamanya. Sejarah adalah pengingat, dan tidak boleh dipelintir hanya karena hubungan politik saat ini sudah membaik. Justru dengan memahami semua luka itu, kita bisa mengambil pelajaran tentang arti kemerdekaan yang sejati, sebuah kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa. Bukan hadiah dari siapapun, termasuk Jepang, yang dulu datang membawa tipu daya. Dokumen-dokumen tentang Romusha, Jugun Ianfu, dan berbagai penyiksaan massal, banyak yang dimusnahkan agar tidak menjadi bukti di pengadilan internasional. Sebagian korban berusaha bersuara, namun tidak semua didengar. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri, demi alasan diplomasi, sempat tidak terlalu keras menuntut pertanggungjawaban Jepang. Akibatnya, generasi muda kita hanya mengenal Jepang sebagai negara modern maju yang menciptakan anime, teknologi, dan budaya pop. Tetapi lupa bahwa di masa lalu Jepang pernah melakukan penjajahan, sama brutalnya, bahkan terkadang lebih kejam dibanding Belanda. Inilah ironi sejarah yang perlu terus kita ingatkan, agar bangsa ini tidak pernah lupa bahwa penjajahan dalam bentuk apapun selalu melukai martabat manusia. Mereka juga mendorong penggunaan bahasa Indonesia, membatasi bahasa Belanda, dan merekrut tokoh pergerakan untuk menjadi bagian dari organisasi semi-militer seperti PETA atau HEIHO. Di satu sisi, ini memang menumbuhkan rasa nasionalisme baru di kalangan rakyat Indonesia. Namun di sisi lain, Jepang tetap memanfaatkan organisasi-organisasi itu sebagai alat untuk memobilisasi tenaga manusia dalam kepentingan perang mereka. Propaganda Jepang begitu masif, sampai-sampai banyak rakyat pada masa itu termakan janji manis bahwa kemerdekaan sudah di depan mata, padahal Jepang hanya mempersiapkan kita menjadi tameng hidup menghadapi sekutu. Mereka disiksa, dilecehkan, dirampas kehormatannya, dan seringkali berakhir dalam kondisi luka fisik maupun trauma psikis seumur hidup. Setelah perang berakhir, banyak Jugun Ianfu yang tidak berani pulang ke kampung halaman karena malu dan takut dihakimi masyarakat. Bahkan sebagian besar tidak pernah mendapat keadilan atau sekadar permintaan maaf resmi. Inilah salah satu sejarah paling kelam yang banyak ditutupi, padahal deritanya sungguh tidak terbayangkan. Sampai hari ini, generasi muda banyak yang tidak tahu bahwa kekejaman tentara Jepang dalam memaksa perempuan Indonesia menjadi budak seks adalah tragedi kemanusiaan yang setara kejamnya dengan penjajahan fisik. Kondisi para Romusha sungguh memprihatinkan. Kelaparan, penyakit, penyiksaan fisik, dan perlakuan kejam dari tentara Jepang menyebabkan banyak yang mati sia-sia tanpa kubur layak. Ironisnya, sejarah resmi kadang hanya menuliskan Romusha sebagai buruh paksa, tanpa menekankan kekejaman dan kehancuran kemanusiaan di baliknya. Tidak sedikit pemberontakan lokal meletus, meski sering dipadamkan secara brutal oleh tentara Jepang. Rakyat yang berani menentang dicap sebagai pengkhianat, disiksa, bahkan dieksekusi di tempat. Namun semangat untuk merdeka tidak padam, terutama di kalangan pemuda yang diam-diam menyusun kekuatan dan jaringan. Penderitaan yang bertubi-tubi justru menjadi bara semangat untuk memperjuangkan kebebasan. Sehingga ketika Jepang akhirnya kalah pada 1945 setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, rakyat Indonesia sudah bersiap bangkit. Kekosongan kekuasaan pasca Jepang menjadi peluang emas yang dimanfaatkan para pejuang kemerdekaan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Namun tetap saja,
Jejak penderitaan selama 3 tahun penjajahan Jepang menorehkan luka mendalam yang sulit dihapus dari ingatan kolektif bangsa. Padahal, di balik cerita para Romusha, tersimpan tangisan keluarga yang kehilangan anak, kehilangan ayah, dan tidak pernah tahu di mana mereka dikuburkan. Tragedi ini menjadi memori kolektif yang seolah sengaja dikaburkan agar tidak menodai citra Jepang sebagai pemenang propaganda Asia Timur Raya. Dengan jargon saudara tua, Jepang berhasil memikat hati banyak rakyat yang muak pada Belanda. Ribuan rakyat bahkan menyambut tentara Jepang dengan harapan bisa memperoleh kebebasan sejati. Sayangnya, semua harapan itu runtuh secepat kilat. Kedatangan Jepang bukanlah untuk memerdekakan, melainkan untuk menaklukkan dan memeras Nusantara demi ambisi Perang Asia Timur Raya. Jepang memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan posisi strategis Indonesia untuk memperkuat cengkeraman militernya melawan sekutu. Maka sejak mendarat di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku, tentara Jepang langsung membangun sistem kekuasaan militer yang sangat represif. Tidak ada kompromi, tidak ada belas kasihan, hanya penaklukan brutal yang menindas rakyat di setiap sudut Nusantara. Romusha menjadi salah satu luka terdalam dari penjajahan Jepang, di mana ratusan ribu rakyat laki-laki muda, bapak-bapak, bahkan remaja, dipaksa bekerja tanpa upah, tanpa perbekalan layak, dan tanpa jaminan hidup sedikit pun. Tidak hanya Romusha, tragedi lain yang jarang diangkat secara gamblang adalah kisah Jugun Ianfu, perempuan yang dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang. Sementara itu, di ranah politik, Jepang memainkan propaganda dengan sangat lihai. Di balik tekanan dan penderitaan itu, tentu muncul perlawanan rakyat. Ada begitu banyak fakta yang seolah sengaja ditutupi dari generasi muda hari ini. Jepang memang kemudian berperan dalam pembangunan Indonesia di masa damai, dengan kerjasama ekonomi dan teknologi. Namun sejarah kelamnya tidak boleh dihapus. Bayangkan betapa beratnya hidup rakyat Indonesia saat itu. Setelah ratusan tahun di bawah Belanda, kemudian mereka kembali dipaksa tunduk kepada penguasa baru yang mengaku saudara Asia, padahal menindas lebih kejam. Sistem kontrol Jepang begitu rapat dan militeristik. Setiap desa diawasi ketat, para lurah dan kepala desa dijadikan perpanjangan tangan militer Jepang di bawah ancaman hukuman keras jika membangkang. Segala hasil bumi padi, kelapa, karet diserahkan untuk mendukung perang Jepang. Rakyat yang menolak akan diintimidasi, dipenjara, bahkan dibunuh. Kelaparan merajalela karena hasil panen habis disita. Sementara rakyat tidak diberi cukup jatah pangan. Anak-anak kurus kering, ibu-ibu menangis tak berdaya, dan wabah penyakit mulai merebak di berbagai kamp pengungsian. Kekuasaan Jepang bukan sekadar menindas secara fisik, tetapi juga menghancurkan mental dan semangat hidup rakyat kecil. Ini adalah potret penderitaan yang sering dilupakan generasi sekarang, yang lebih banyak mendengar cerita Jepang sebagai sahabat modern daripada sebagai penjajah berdarah dingin. Lebih jauh lagi, program-program militer Jepang benar-benar menancapkan cengkeraman kekuasaannya ke dalam tubuh rakyat Nusantara. Lewat organisasi semi-militer seperti PETA, Heiho, hingga Keibodan, Jepang merekrut ribuan pemuda untuk dilatih militer demi menghadapi sekutu. Sekilas memang tampak seperti upaya membela tanah air karena memakai istilah nasionalis, tetapi sesungguhnya itu adalah strategi Jepang agar bisa memobilisasi tenaga rakyat Indonesia sebagai perisai hidup. Pemuda-pemuda dilatih dengan keras tanpa cukup persenjataan memadai, hanya untuk dijadikan benteng garis depan bila sekutu menyerang. Namun di balik itu, organisasi ini juga menumbuhkan bibit semangat juang. Banyak anggota PETA diam-diam menanamkan ide kebangsaan dan mulai bermimpi tentang kemerdekaan. Pelajaran berharga muncul. Jepang secara tidak sengaja justru memberi ruang untuk mencetak kader pejuang kemerdekaan. Meskipun tujuannya awalnya hanya untuk kepentingan perang Jepang sendiri. Di daerah-daerah terpencil, penderitaan semakin mencolok. Jalan-jalan rusak, pasar hancur, dan sistem distribusi pangan lumpuh total. Transportasi yang tadinya dipegang oleh Belanda berhenti berfungsi karena perang. Sementara Jepang memusatkan jalur logistik hanya untuk keperluan militernya. Akibatnya, rakyat di pelosok kesulitan mendapatkan garam, gula, minyak, hingga kain. Harga barang meroket, membuat banyak keluarga terpaksa menukar apapun yang mereka miliki hanya demi segenggam beras. Cerita para saksi hidup menyebutkan bahwa orang-orang kelaparan sampai memakan daun pisang atau mengais sisa makanan di pasar. Ini adalah tragedi yang nyata, namun sayangnya tidak banyak terdokumentasi secara resmi. Kebanyakan arsip Jepang tidak mencatat penderitaan rakyat. Mereka hanya mencatat berapa ton logistik yang berhasil dikirim ke medan perang. Sekali lagi,
Inilah sejarah yang sengaja dikaburkan agar Jepang tidak dicap sebagai penjajah brutal di kemudian hari. Kalau kita bicara soal propaganda, Jepang memang luar biasa cerdik. Mereka menyebarkan slogan Asia untuk Asia dengan nada membangkitkan harga diri bangsa Asia. Dengan cara itu, rakyat Indonesia yang sudah lama tertekan oleh rasisme Belanda jadi terpancing simpati. Jepang memanfaatkan sentimen anti-Barat, membakar emosi rakyat agar mau membantu Jepang memerangi sekutu. Sekolah-sekolah diawasi, kurikulum diubah untuk menanamkan ideologi Jepang, lagu kebangsaan Kimigayo diajarkan, bendera Hinomaru dikibarkan di mana-mana. Dan para guru dipaksa mendoktrin anak-anak agar mencintai Kaisar Jepang seperti mencintai Tuhan. Inilah bentuk penaklukan mental paling sistematis. Dalam tempo singkat, Jepang berhasil menancapkan doktrin militernya ke generasi muda. Untungnya, benih nasionalisme yang sudah tertanam sejak zaman Sarekat Islam, Budi Utomo, hingga Partai Nasional Indonesia tidak mudah padam. Diam-diam, semangat kemerdekaan terus hidup di bawah tekanan propaganda Jepang yang menyesakkan. Cerita paling memilukan adalah tentang perempuan-perempuan Jugun Ianfu. Bayangkan seorang gadis berumur 15 tahun, dipaksa meninggalkan keluarga, dijanjikan pekerjaan atau penghasilan, lalu ternyata dibawa ke barak militer dan diperkosa berulang kali oleh puluhan tentara Jepang. Mereka tidak berdaya, tidak ada pembelaan hukum, tidak ada perlindungan. Bahkan aparat desa kadang membantu Jepang dengan cara menipu orang tua korban, agar anak gadis mereka diserahkan secara sukarela. Setelah perang berakhir, banyak Jugun Ianfu yang kembali ke kampung dengan kondisi mental hancur, trauma mendalam, dan fisik penuh luka. Sebagian diasingkan oleh keluarga sendiri karena dianggap membawa aib. Sedikit sekali yang bersuara karena rasa malu dan takut dihina. Sampai puluhan tahun kemudian, mereka tidak pernah mendapat ganti rugi yang layak. Bahkan, ketika menuntut permintaan maaf resmi, banyak pihak menutup telinga, pura-pura tidak mendengar jeritan mereka. Ini adalah luka sejarah yang belum sembuh, dan generasi hari ini wajib tahu bahwa tragedi Jugun Ianfu bukan cerita kecil, tetapi kejahatan kemanusiaan berskala besar. Lalu mengapa fakta-fakta kelam itu jarang diajarkan di sekolah? Jawabannya kompleks. Setelah Jepang kalah perang dan Indonesia merdeka, situasi politik dunia berubah cepat. Jepang kemudian menjadi sekutu ekonomi Indonesia, berinvestasi, membantu pembangunan infrastruktur, dan ikut berkontribusi dalam industri otomotif serta elektronik. Hubungan diplomatik mengharuskan kedua negara melupakan masa lalu demi stabilitas politik dan bisnis. Akhirnya, banyak kurikulum sejarah menuliskan cerita tentang Jepang hanya sebatas masa pendudukan, tanpa menyingkap detail-detail kekejaman yang dialami rakyat biasa. Bahkan buku pelajaran sejarah kadang hanya satu bab tipis, seolah tidak mau menyinggung luka yang masih terbuka. Inilah mengapa penting membuat konten seperti ini, agar publik terutama anak muda sadar bahwa sejarah tidak boleh dibungkam hanya demi kepentingan politik saat ini. Padahal, penderitaan rakyat Indonesia selama masa pendudukan Jepang sangat nyata dan luar biasa kejam. Kamp konsentrasi didirikan di beberapa kota besar, di mana para tahanan politik dan rakyat yang dicurigai berkhianat disiksa secara biadab. Banyak korban disuruh minum air sabun, dipukuli hingga tulang remuk, atau digantung berhari-hari hanya karena dituduh bersembunyi membantu sekutu. Para petani yang gagal memenuhi target hasil bumi dijatuhi hukuman cambuk di depan umum untuk menakut-nakuti warga lain. Teror semacam ini membuat rakyat hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang konstan, tidak berani bersuara, tidak berani melawan, dan hanya bisa pasrah pada nasib. Bahkan beberapa laporan menyebutkan tentara Jepang pernah memotong kepala rakyat yang dianggap pemberontak, lalu memamerkannya di alun-alun supaya orang lain tidak berani melawan. Betapa gelap dan menakutkannya periode 3,5 tahun itu. Sebuah fase sejarah yang benar-benar mencabik-cabik hati rakyat Indonesia.